Tapi kita lihat apakah Keroro berhasil bersama dengan On Fire. Karakter terapi udah connect ke arah seorang On Fire. Sabar dulu sejenak, Bos Divine. Jangan sampai gagal fokus karena di sebelah kanan ada, di sebelah kiri ada Julia. Ya ini ada Valiandes ya ready dari tim Falcon, hati-hati buat EVOS Divine. Jangan terlalu dekat jaraknya dengan Glue Wall. Dan kita akan melihat kali ini bagaimana ada banyaknya utilities yang digunakan. Glue Melter juga sudah mulai bertebaran, tapi tadi juga On Fire sudah menyiapkan Valiandes dia. Walaupun mereka sudah punya masing-masing penjagaan dari tembok, tapi kali ini mereka sudah melalui satu sama lain. Hati-hati ya, ada ledakan-ledakan yang terjadi. Belum ada Steffi yang cooldown lagi ya. Tadi sudah dipakai soalnya. Coba untuk mundur. Oh ada ternyata Ray udah ada Steffi. Tapi dia tahu area dia masih lebih luas daripada tim Falcons. Jadi dia bisa manfaatin untuk tarik mundur. Kiting aja dulu, gak usah terlalu all in. Gokil banget, mereka kiting dulu. Mereka mundur ke belakang. Dan ini maksa akhirnya tim Falcon belok kiri. Masuk ke kiri. Dan sekarang EVOS Divine punya peluang untuk ngasih sandwich. Efek menuju ke arah tim Core Memory. Tapi bakal coba langsung digas. Bakal langsung diolin. Tabrak Rasha. Berhasil dapetin satu pembuka bersama dengan Ray di sana. Langsung dihabisin DMK. Tinggal dapat satu lagi. Langsung dibabat habis. Anak-anak dari Core Memory. Udah sekarat banget. Tapi Keroro juga bakal menutup kesempatan dan laka dari Core Memory. Sekarang tinggal sang juara sama sang hashtag 2 di tahun lalu. Kali ini 4 lawan 4. Siapa yang akan menangin momentumnya? Karena kita lihat mereka sudah mendapatkan 11 poin eliminasi dari tim Falcons. EVOS Divine masuk ke dalam, mencoba memancing anak-anak dari tim Falcons. Coba dibuka, sabar, pelan-pelan. MGUT kehilangan setengah darahnya, awas. Banyak banget ledakan dan juga flash freeze. Coba dikirimkan dari tim Falcons. Tapi kita lihat MGUT sendirian, hati-hati. Bakal mundur dulu sejenak dan MGUT membuka langkah yang luar biasa sekali. Ditukar sama seorang Limit juga di sana. Setukar satu, Raja masuk, dapat ditukar sama Ray juga. Sisa Kocel aja, oh my god. Kocel ternyata masih bisa, tapi tidak. Karena masih ada satu player lagi dari tim Falcons. Menjadi gagal Buya tentunya untuk EVOS Divine. Dan Buya tentunya untuk sang juara. Meskipun gue yakin ini gak akan semaksimal game pertama, tapi nggak tusun dan punya poin eliminasi yang cukup, itu udah cukup banget untuk seorang Rasha. Ada satu vehicle yang sudah terbakar akan coba digunakan, namun kita lihat ada vision system yang tumbang di posisi ke-6. 5 tim bisa Zenswan, oh my god, Core Memory pulang ke arah lobby beserta dengan EVOS Esports. 3 tim tersisa kali ini, ada tim Virtus Pro, Falcons, dan juga ada satu Hotshot Esports kali ini. Welcome to Sea Lobby, adik-adik. Sekali lagi ya, gue sampaikan ya, ujung-ujungnya top 3-nya Sea Lobby lagi ya kan. Sekarang 2 dari 3 player tim yang tersisa itu warga-warga Sea tentunya. Peter. Bahaya banget, apalagi dari arah sebelah kanan. Pick off yang coba diciptakan oleh anak-anak dari Hotshot. Luar biasa sekali. Exposy ternyata mencuri kesempatan dalam kesempitan menuju ke arah Limit. Mencari big deal pick off menuju ke arah tim Falcon. Agak terhenti langkahnya. Dan ini malah jadi kesempatan emas juga untuk Hotshot memberikan hujan pelurunya. Satu tembakan lagi, itu di Anas. Manusia luar biasa sekali tentunya. Mendapatkan pick off ketiga bersama dengan Action. Ini akan menjadi akhir dari tim Falcons. Sekarang tinggal Hotshot melawan Virtus Pro. Kita lihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Coba ada double glue wall stacking sama anak-anak dari Virtus Pro, tapi lemparan grenade masih bisa dihindarkan oleh seorang Sajid dan juga Hasuex. Di sini masih ada Action juga. Udah buka Steffi-nya dulu untuk sementara waktu, tapi Anas harus ada di posisi yang aman, jangan sampai kecolongan. Dan dia bakal pindah posisinya, banting ke kiri lagi. Action tabrak menggunakan Flying Dash. Nameless agak bingung, mundur, mengurung dirinya. Action, sayang nggak ada cover dari teman-temannya. Hasu mundur ke belakang, di belakang sana. Ternyata Sajid juga nggak bisa memberikan cover, sisa Anas saja, dan Anas kandas di tangan Virtus Pro. Ini dia Buya untuk Virtus Pro di game. Tunjukkan sama seorang Bang kali ini. 2 orang sudah mulai terjatuh, menyisakan 1 saja, tidak akan mau bertahan. Revive bisa dilakukan, santai dulu, dan Red Hawk harus tumbang di posisi yang keempat. 3 tim yang tersisa. EVOS akan bermain di area bawah, namun kelihatan dari Fluxo kali ini berada di jalur yang EVOS pilih. Harus segera diselesaikan. Tapi ada tim Falcon juga, harusnya step bakal terdengar dari sisi atas. Kalau EVOS ambil keputusan sekarang, berarti tim Falcon yang mendapatkan ke segala macam keuntungan. Maka dari itu, harus repositioning tapi gagal. Keroro mendapatkan seorang Kocel Ray juga harus terjatuh di tangan seorang On Fire.
tidak bagus dari segi kondisi dengan dua player yang tersisa. Luxo gak mau join ke dalam pertempuran, tidak memiliki vision untuk ke arah panggung, tidak memiliki research juga untuk memainkan semua eksplosif ke arah panggung. Dan tim Falcon kali ini benar-benar nyaman tanpa gangguan, Bung Skyla. Yes, ini bakal menjadi 2 lawan 4 lawan 3 antara tim Falcons dan juga EVOS berserta Fluxo Bobs. Kalau gua nggak salah dia masih megang M79 dan ini akan menjadi senjata yang mungkin bisa membuat kondisi menjadi berubah. Di sana kita melihat gimana seorang Aimgad berhasil di pick up dengan sangat luar biasa. Badzin mendapatkan kepalanya. Melihat di bagian atas ada tim Falcons yang sudah bersiap, tapi Fluxo bermain dengan sangat bagus, mengambil blind spot yang tidak bisa dilihat oleh tim Falcon dan mendapatkan posisi yang bisa gue bilang point blank, dan mereka bakal komit ke arah satu player yang tersisa kali ini, King Kodok. Ya udah pasti Rasya bakal coba diburu habis-habisan karena itu adalah satu kesempatan untuk dapetin satu poin eliminasi gratis. Harus coba di posisi yang ketiga, nice try dari EVOS Esports, dan kali ini tim Falcon 10 poin eliminasi, 2 lagi yang tersisa dari Fluxo tidak akan mampu kemana-mana, berhasil dikantongi oleh seorang on fire dan Kerara. Tim Falcon berhasil mendapatkan Sangat kecil kali ini. Rasha akan coba untuk menghidupkan seorang Ray. Di sana 2 player dari Vitality sudah berhasil untuk di take down dengan cukup mudah dan membuat kali ini Hotshot tidak ingin ketinggalan party yang sedang diciptakan dari keduanya. Begitu juga dengan tim Fluxo, King Kodok. Waduh, 4 tim saling berhadapan di tenda darurat. Tim Vitality harus menelan kerugian 3 orang tumbang. Fix Irian kali ini benar-benar terkunci. Action ternyata menembak ke arah yang berbeda. Berarti kalau EVOS dicuekin bakal ada berhadapan dengan tim Fluxo. Rasha berhasil melakukan 2 orang sekaligus, langsung melakukan ending, dan Fluxo kali ini dibikin kewalahan. Sang Wonderkid memberikan bukti, bukan hanya data, dan kali ini langsung membuat dari Fluxo pun menyisakan 2 orang begitu saja. 3 tim tersisa, EVOS akan dijepit dari 2 orang sekaligus. Ada Hotshot di sana yang mulai berfokus karena tenda darurat. Kemudian dari Fluxo juga akan menahan diri mengingat menyisakan 2 orang. EVOS harus memilih lawan mana yang harus mereka take down lebih dulu. Tapi lihat Aimgad, Pepeng Shoot berhasil menerbangkan ke arah seorang Action begitu saja. 3 orang masih ada. Revive Rasha dapat 1 lagi ke arah seorang Action. Kali ini masih ada quick stop dari seorang Rasha yang terus bermain secara maksimal. Namun hati-hati, MT7 juga datang. Dia berada di posisi atas tenda, membuat tadi Aimgad harus terjatuh. Gak masalah, masih bisa di revive, masih bisa dibangkitkan, dan masih bisa reset masuk ke dalam tenda darurat kali ini sambil menunggu zona harusnya bergerak, tapi Sajid sisa sendirian, gak terbaca sama sekali. Rasha coba keluar, Kocel coba untuk berdaca, masih ada Rita dari nice juga. Rasha dapetin 1 MT7 dan berhasil membuat dari Fluxo harus tumbang, menyisakan 1 orang dari Hotshot kali ini. 4 pegawai EVOS menyelesaikan semuanya dengan cukup mudah. Ini dia EVOS Esports berhasil mendapatkan boom Ya karena udah connect dan udah ada 2 skill aktif yang bisa digunakan kapan aja oleh seorang Vice. Nice. Dan kita lihat di sana ada Aliandes, juga sebuah case elektroterapi yang tinggal dipencet kapan aja dari seorang Dix tentunya. Itu juga dengan Vice. Nah, gerakan coba dilakukan oleh anak-anak dari Core Memory. Jump sini serta Zenswan lagi baca momentum ya. Nah, coba tembak. Tapi Fluxo di sini lumayan terpojok situasinya teman-teman. Buat Fluxo harus berada di arah parkiran bus untuk sementara waktu. Oh my god, Don. Gua penasaran apakah di sini notice. Karena dari samping Don siap bisa langsung melakukan floater menuju ke arah Vitality. Oh my god. Don benar-benar menjadi mimpi buruk untuk Vitality tentunya. Jam jatuh knockdown tapi Faiz menyelamatkan warga-warga Vitality di sini. Faiz menunjukkan kapasitasnya, mendapatkan 1-2 player. Ditambah ada tembakan yang sangat mantap dari seorang Faiz di sini. Berhasil dapetin 1 player yaitu Musin. Sekarang sisa Zenswan dan juga jump dari alas sebelah kanan. Oh my god, Koja jatuh knockdown. Faiz kita lihat slide. Coba dilakukan bersama dengan seorang di sana, 1 orang lagi. Sampai ada sebuah tipe tapi sayangnya Brock 7 menghentikan langkah Dik. Masih ada Koja yang hidup di sana. 1 lagi Koja berhasil dapetin elimnya. Dan sekarang coba revive dulu. Masih sempat revive. Masih sempat revive. Dan ini bisa menjadi menang jumlah untuk tim Vitality. 1 lawan 3. Apakah mungkin? Tentu saja mungkin. Karena Proc 7 hanya 1 orang saja. Coba tembak. Triple pick tak terhindarkan. Majuin ke depan. Terlalu bersamaan. Dan bakal ada double pick. Coba tembak. Dan itu dia. Buya untuk
Esports tumbang di posisi ke-7. Pain Gaming masih menunggu momentum aja, Sven. Itu Luan Seven, dia punya inisiatif yang bagus banget tadi masang landmine-nya, dan landmine-nya tahu kalau seharga 2 player dari tim Falcons. Sekarang sisa sendiri doang tim Falcons. Tim Falcons padahal adalah tim yang berpotensi paling diuntungkan di momen tadi, tapi jadi kandas gitu aja, dan somehow Bigetron juga manfaatin momentumnya dengan sangat maksimal menuju ke Bigetron 5 Vitality King of Solara. Apakah mereka akan buyah di map Solara kali ini? Let's go! Kita lihat saat lagi Alpha 34 dan juga Pain Gaming. 2 Brazilian lawan 1 Shore Station team. Kita lihat Vitality masih berusaha membaca situasinya. Sudah ada sebuah inisiasi dari Koja dan kawan-kawan untuk bergerak turun ke bawah. 124 kemana itu kalau boleh tahu? Tadi turun ke bawah ternyata gak kena siapa-siapa. Belum begitu efektif, tapi Zona udah memaksa mereka semua untuk bergerak secepatnya. Ini dia, waktu terus berdentum dan mereka seraya sama-sama menunggu siapa yang mau bergerak ke zona lebih dulu. Tapi potensi terbesar ada di Pain Gaming kali ini. Ada sebuah frag grenade, coba diledakan, coba di bait sama seorang Keong. Motopea berhasil dapat 1 luan, dan ini dia bakal langsung dikagetin 1. Sekarang Aduh, 4 lawan Koja. 4. Petar berhasil dapetin Koja, tapi sayangnya Keong cukup sekarat. Oke, Motopea dari jarak dekat itu Tik berhasil dapetin Noda X, tapi Motopea benar-benar dapetin Frida. Sisa yang lain mampukah mereka bertahan? Karena sekarang Pain Gaming masih punya 2 lini depannya lagi yang bisa diandelin. Sementara Faiz jatuh knockdown di tangan Peter. Peter udah dapetin 2 orang aja. Benar-benar sangat impactful. Kali ini 3 lawan 2, Keongnya juga jatuh. Dan Dingsa juga jatuh. Sayang sekali. Sayang sekali. Vitality gagal mendapatkan buyah di map Solara. Menjadi buyah tentunya untuk Pain Gaming. Pain Gaming menutup hari ini dengan